semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imam Tantowi. Ya, di kesempatan kali ini saya akan membagikan kepada Anda semuanya ilmu pengetahuan bagaimana cara mendapatkan profit secara konsisten di platform All In Trade. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu mulai dari manajemen keuangan, strategi trading, dan psikologi. Ya. Oke, silakan disimak videonya sampai habis dan jangan di skip agar Anda semuanya mengerti ya cara saya mendapatkan profit secara konsisten di platform All In Trade. Tetapi sebelum lanjut, silakan di subscribe terlebih dahulu, di like videonya, dan jangan lupa di share ke teman-teman yang membutuhkan ya, agar kita sama-sama mendapatkan profit. Oke, dan di sini yang jelas saya akan menggunakan bantuan indikator maupun osilator yang saya gunakan. Tapi di sini saya akan menggunakan strategi siap saji, strategi trading. Nah, strategi trading ini bisa kita dapatkan ketika kita sudah berstatus advance maupun status expert. Ya, untuk status advance kita bisa melakukan deposit sebesar 500 US dollar dan status expert bisa kita dapatkan kita melakukan deposit sebesar 2000 US dollar. Ya, tetapi jika Anda semuanya menghubungi saya bisa membantu Anda untuk mendapatkan status expert di sini. Ya, status expert dengan potongan 50%. Jadi Anda hanya melakukan deposit 1000 US dollar saja. Silakan bisa hubungi saya di Telegram, linknya sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Dan di sini saya akan menggunakan strategi trading, strategi siap saji yang sudah disediakan oleh All In Trade, yaitu diving. Diving ini menggunakan simple moving average periode 20, SMA 20, rate of change periode 7 dan rate of change periode 14. Saya akan menjelaskan satu persatu cara menggunakan strategi ini dengan baik dan benar ya. Oke. Jadi saya akan jelaskan mulai dari SMA 20. Nah, kinerja dari SMA 20 ketika candlestick ini melintasi, misal di sini saya contohkan, candlestick melintasi SMA 20 dari atas tembus ke bawah. Nah, yang artinya signal yang diberikan oleh SMA periode 20 ini memprediksikan bahwasanya 20 ke depan tren ini akan bergerak turun. Jadi SMA 20 ini kita gunakan untuk menentukan arah tren. Baliknya, ketika candlestick ini melintasi SMA 20 tembus ke atas, dari bawah tembus ke atas, nah di sini kita bisa melakukan open posisi buy karena SMA 20 memberikan signal prediksi 20 candlestick ke depan adalah naik ya, seperti itu, tren bergerak naik. Jadi simple ya ketika kita menggunakan SMA 20. Nah, untuk penggunaan rate of change periode 7 maupun periode 14, mohon maaf. Nah, kita perhatikan dari awan ya, ini area rate of change 7. Apakah dari area rate of change 7 ini berada di atas garis 0 atau di bawah garis 0? Anda perhatikan di sini rate of change 7 ini berada di bawah garis 0. Serta rate of change 14 juga berada di bawah garis 0. Nah, penggunaan dari rate of change ini adalah kita mengetahui kekuatan harga tersebut. Nah, ketika rate of change berada di bawah, yang artinya sinyal yang diberikan oleh rate of change 7 adalah signal sell dan rate of change 14 juga signal sell. Nah, Anda perhatikan di sini histogram rate of change 14 di bawah garis 0 dan rate of change 7 juga berada di bawah garis 0. Dan di sini kita bisa melakukan open posisi sell. Ya, kita bisa melakukan open posisi sell selama 2 sampai 3 menit. Saya tunggu terlebih dahulu ini koreksi karena sudah terlalu jauh ya. Saya terlambat. Nah, ya, saya terlambat di sini. Oke. Nah, saya terlambat ya di GBP AUD. Di sini saya terlambat. Tetapi yang paling terpenting Anda semuanya sudah mengerti fungsi dari SMA 20, rate of change dan rate of change 14, periode 7 dan periode 14.
ketika kita menggunakan indikator maupun osilator, kita harus mengerti apa fungsi dari indikator maupun osilator yang kita gunakan. Jadi tidak asal kita gunakan, kita pasang periode 13, periode 50 seperti itu. Ya, kita harus mengerti terlebih dahulu. Oke, GBP AUD kita sudah telat, tidak apa-apa. Nah, kita cari momen yang tepat untuk melakukan open posisi. Yang paling terpenting, Anda sudah mengerti cara menggunakannya. Dan semisal saya nanti trading loss, apa yang harus saya lakukan? Nah, itu saya akan menjelaskannya. Nah, silakan disimak videonya, jangan di skip agar Anda semuanya mengerti apa yang saya jelaskan. Oke, di sini di Bitcoin Anda perhatikan bahwasanya ya, candlestick ini berada di atas SMA 20 yang artinya tren ini menunjukkan tren naik. Tetapi saya tunggu terlebih dahulu rate of change periode 7 ini berada di atas garis 0 karena ini di bawah garis 0 ya. Hanya rate of change periode 14 saja yang menunjukkan signal buy. Nah, di sini ya. Maka dari itu saya tunggu terlebih dahulu adanya sinkronisasi antara SMA 20, rate of change periode 7 dan rate of change periode 14. Nah, ketika sama-sama sinkron, di situ saya akan melakukan open posisi selama 2-3 menit. Mengapa 2-3 menit? Karena time frame yang saya gunakan adalah time frame 1 menit, ya. Maka dari itu di sini saya tunggu terlebih dahulu di Bitcoin. Jadi kita itu trading harus benar-benar sabar, ya. Kita trading harus sabar. Dan bagaimana cara agar kita tidak terpancing oleh emosi, itu yang paling terpenting. Agar kita tidak terpancing oleh emosi adalah kita gunakan nominal yang paling terkecil, ya. Nominal untuk melakukan open posisi yang paling terkecil, ya. Jadi aturlah manajemen keuangannya dengan baik dan benar. Walaupun di sini saldo saya 1359, tetapi di sini saya melakukan open posisi hanya 5 US dollar saja. Hanya 5 US dollar saja. Ya. Agar apa? Agar ketika saya loss, saya bisa melakukan yang namanya kompensasi kekalahan agar tetap mendapatkan profit. Ya. Jadi seperti itu. Jangan kalian punya saldo misal 20 US dollar, kalian mulai di nominal 5 US dollar atau 10 US dollar. Jangan seperti itu, ya. Oke, sudah berpindah di sini rate of change periode 7-nya dan saya akan melakukan open posisi buy di sini karena candlestick berada di atas SMA 20 yang artinya ini adalah tren naik. Dan rate of change-nya juga sama-sama berada di atas garis 0. Rate of change periode 7 berada di atas garis 0 dan rate of change periode 14 juga berada di atas garis 0. Yang di sini artinya sama-sama sinkron. Dan kita tunggu bagaimana hasilnya. Kita juga tidak ada yang tahu. Yang paling terpenting kita sudah mempunyai analisa, sudah mempunyai alasan untuk melakukan open posisi. Semisal saya loss, apa yang saya lakukan agar tetap mendapatkan profit? Nah, di sini nanti saya akan jelaskan, ya. Karena saya tidak hanya ngomong saja, tetapi saya juga harus mempraktekkan pada Anda semuanya. Misal saya loss 5 US dollar di Bitcoin, yang saya lakukan adalah melakukan kompensasi 2 kali lipat dari nominal open posisi, ya, di sini ya. Saya tunggu terlebih dahulu Bitcoinnya apakah candlestick ini menembus SMA 20 atau tidak. Jika menembus, bahwasanya di sini akan ada perubahan tren. Tetapi jika tidak, akan tetap melanjutkan tren naik, ya. Nah, jadi kita harus benar-benar paham. Oke, masih ada waktu 19-18 detik. Kita tunggu.
Jadi Anda semuanya mengerti apa yang saya jelaskan. Oke ya, di sini saya loss ya 5 US dollar dan candlestick ini melintasi dari atas ke bawah, yang artinya akan ada perubahan tren di sini ya. Oke, ternyata saya tunggu dari rate of change-nya, apakah bergerak di atas atau di bawah. Nah, ya, mulai ada perubahan di sini. Karena rate of change periode 14-nya juga sudah berpindah di bawah garis nol. Dan saya siap-siap untuk melakukan open posisi ini selama 2-3 menit. Saya tunggu terlebih dahulu. Oke. Saya tunggu di perpindahan candlestick selanjutnya. 4, 3, 2, 1. Oke ya, di Bitcoin di sini saya melakukan open posisi sell selama 2 menit sebesar 10 US dollar. Karena apa? Karena saya tadi loss sebesar 5 US dollar dan di sini saya melakukan kompensasi sebesar 10 US dollar agar ketika saya profit saya tetap mendapatkan profit ya. Loss saya tadi dikembalikan. Masih ada waktu 1 menit lagi dan kita tunggu bagaimana hasilnya. Kita tidak ada yang tahu. Yang paling terpenting kita sudah mempunyai analisa untuk melakukan open posisi dengan baik dan benar ya. Kita tunggu dan semoga ini profit. Bahwasanya sudah melintasi SMA 20, tren ini akan bergerak turun ya. Kita memprediksikan 20 ke depan akan bergerak turun. Serta rate of change periode 7 juga sudah berada di bawah garis 0. Serta rate of change periode 14 juga sama-sama berada di bawah garis 0. Yang artinya sama-sama sinkron di sini. Dan semoga ini profit. Oke, masih ada waktu 10 detik lagi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke ya, di sini saya mendapatkan profit sebesar 8 US dollar. Jadi 5 US dollar saya tadi yang loss dikembalikan dan saya tetap mendapatkan profit 3 US dollar. Jadi seperti itu. Kita trading harus menjaga yang namanya manajemen keuangannya dengan baik dan benar ya. Saya tadi sempat tegang karena sedikit delay ya, signal saya mungkin kurang bagus. Tapi yang paling terpenting, ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat kepada Anda semuanya. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ke teman-teman yang membutuhkan ya. Saya Imam Tantowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Profit.